Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari ini, kita masih dipelihara Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Itu semua hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang layak kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Sepanjang hidupku
Engkau Allah yang layak kami tinggikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk umur panjang dan kesehatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pada pagi hari Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Pada surga kami mau terus menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Baik kami yang boleh hadir di rumah Tuhan maupun kami yang beribadah secara online Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kami rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terus menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati kami yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan memakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari Tuhan itu boleh memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Segala jahat Tuhan yang tidak mengganggu mengambil sukacita kami Tuhan dari hadapan-Mu. Kami sehati, kami tolak, kami singkirkan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang melingkupi seluruh kehidupan kami Tuhan. Pagi hari Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Biarlah hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Kita mau menyukakan hati Tuhan melalui setiap pujian kita. Dialah Tuhan pahlawan kita. Dialah Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan pahlawanku. Meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita, berjalan bersama-sama, mendampingi kita di dalam keadaan apapun. Baiklah, mari kita siapkan hati kita.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita telah mengalaminya sepanjang umur hidup kita mengiring Tuhan. Kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan, betapa besar kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, kekuatan di hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat penghiburanku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat penghiburanku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah online minggu ini. Tentu doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat Tuhan dalam keberkatan Tuhan, dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus sehingga firman yang kita pelajari pada pagi hari ini memberkati dan menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena segala anugerah kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana ada hari ini Tuhan, semua karena berkat dan kebaikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, berbicara lewat firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami dapat pelajari pada pagi hari ini memberkati iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42.
Bapak Ibu Saudara dapat membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-37, sehingga kita dapat mengerti seluruh alur cerita dari kisah para rasul pasal yang ke-19 ini. Baik, saya akan membacakan ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak murung dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengepaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul atau tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah respon akan pengorbanan Yesus. Respon akan pengorbanan Yesus. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah membahas mengapa Tuhan Yesus menderita dalam Yohanes pasal 18. Bahkan ia menderita sampai mati di kayu salib. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas, akan belajar apa atau bagaimana respon orang percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengapa Yesus berkorban. Dan minggu ini kita akan belajar mengapa atau bagaimana respon kita akan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Setelah mengalami berbagai penderitaan dan aniaya, dan puncak penderitaan Yesus adalah ketika ia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi hal yang menarik adalah setelah Yesus mati di kayu salib, ada dua nama yang ditulis oleh Yohanes di dalam Injilnya, yaitu Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Di dalam ayat yang ke-19 ini, mereka menurunkan mayat Tuhan Yesus. Mereka mengafani jasad dari Tuhan Yesus dengan kain lenan dan juga membubuhi jasad Tuhan Yesus dengan rempah-rempah. Di dalam ayat yang ke-38 sampai 39. Pertanyaannya adalah apa respon kita akan pengorbanan Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42, ada dua respon kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita perhatikan dalam ayat 38 sampai 39 bagian A. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, respon yang pertama adalah datanglah kepada Yesus. Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus adalah murid Tuhan Yesus. Alkitab berkata mereka secara sembunyi-sembunyi tidak memperkenalkan dirinya sebagai murid Kristus karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang membenci Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus adalah orang kaya, golongan sosial yang tinggi. Bahkan mereka juga adalah anggota mahkamah agama pada waktu itu. Setelah Yesus mati di kayu salib, Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus datang dan hendak menurunkan mayat dari Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati di kayu salib, Yusuf dan Nikodemus datang hendak menurunkan jasad dari Tuhan Yesus
dari atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, minimal ada dua alasan mengapa mereka datang dan hendak menurunkan jasad Tuhan Yesus dan menguburkan jasad Tuhan Yesus pada waktu itu. Alasan yang pertama, karena hari itu sudah petang. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, waktu sudah petang. Dan sebelum hari Sabat dimulai pada waktu itu, tentu ketika hari Sabat tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan apapun sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Tetapi hal itulah yang membuat Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, mereka datang dan juga menurunkan jasad Yesus dan menguburkan, karena pada waktu itu hari sudah petang dan juga hari Sabat akan segera dimulai. Itu sebabnya sebagai murid Kristus yang baik, mereka tidak rela membiarkan jasad Tuhan Yesus tergantung di kayu salib berhari-hari. Itu sebabnya mereka datang kepada Pilatus dan mereka meminta izin, dan juga mereka pergi kepada Yesus, kepada jasad Tuhan Yesus, dan menurunkan jasad tersebut sebagai penghormatan mereka kepada Yesus yang adalah gurunya. Hal yang kedua, maksud dari mereka datang untuk menguburkan Tuhan Yesus adalah hal ini menunjukkan mereka menyatakan iman. Hal itu mereka lakukan untuk menyatakan iman mereka dan kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mereka datang ke sana untuk menunjukkan, menyatakan iman mereka dan kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus yang adalah guru mereka pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita, orang yang berdosa. Oleh sebab itu, respon kita yang pertama adalah sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita datang kepada Bapa, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya agar kita layak di hadapan Allah. Itu sebabnya respon kita yang pertama adalah datanglah kepada Allah, datanglah kepada Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, dalam Matius pasal 27 ayat 51 firman Tuhan berkata, "Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah." Injil Matius menuliskan kisah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Maka pada waktu itu tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah respon yang pertama akan pengorbanan Yesus. Marilah kita datang kepada Tuhan, karena Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah, dengan Bapa Surgawi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, lewat pengorbanan Tuhan Yesus, marilah kita datang kepada Bapa dan hampirilah Dia, sebab tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Itu alasan atau respon yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam ayat 39 bagian B sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, "Ia membawa campuran minyak murni dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat." Bapak Ibu Saudaraku, respon yang kedua akan pengorbanan Yesus yang harus kita tunjukkan adalah berkorban bagi Yesus. Respon yang pertama, mari kita datang kepada Yesus. Dan yang kedua, respon yang kedua adalah berkorban bagi Yesus. Selain Yusuf dan Nikodemus datang kepada Tuhan, mereka juga berkorban bagi Yesus. Yusuf dari Arimatea datang menghadap Pilatus untuk meminta izin menurunkan jasad Tuhan Yesus dari atas kayu salib dalam ayat yang ke-38. Sementara Nikodemus juga membawa campuran mur dan juga minyak narwastu yang mahal harganya dalam ayat yang ke-39. Bahkan Yusuf dan juga Nikodemus
Mereka mengapani jasad Yesus dengan kain lenan yang begitu halus dan mahal harganya. Di dalam ayat yang ke-40 bahkan mereka juga membubuhi jasad Tuhan Yesus dengan rempah-rempah yang wangi, dan tentu juga harganya mahal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita teringat dengan kisah Maria dalam Yohanes pasal 12 ayat 3, di mana Maria mengambil setengah kati minyak darwastu yang mahal harganya. Kemudian dia meminyaki kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Dia berkorban bagi Yesus sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus telah berkorban mati untuk kita, marilah kita belajar untuk merespon pengorbanan Yesus dengan belajar berkorban bagi Tuhan, berkorban bagi Yesus, memberi hidup kita untuk melayani Dia, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendukung pekerjaan Tuhan lewat harta yang dititipkan kepada kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi kesimpulannya adalah sebagaimana respon Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan merespon akan pengorbanan Yesus yang telah mati bagi kita. Itu sebabnya respon kita yang pertama adalah datanglah kepada Tuhan Yesus. Tunjukkan iman dan kesetiaan kita kepada Dia lewat persekutuan kita, lewat iman kita, lewat kesetiaan kita, datang kepada Dia, menghampiri Dia setiap waktu. Inilah respon yang pertama akan pengorbanan Yesus yang harus kita lakukan. Yang kedua, sebagaimana Yesus berkorban untuk kita, marilah kita belajar berkorban bagi Yesus, sebab Dia telah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Mari kita korbankan apa yang kita bisa buat untuk Tuhan, mengorbankan tenaga kita untuk melayani, mengorbankan pikiran kita untuk memikirkan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, mengorbankan harta kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bahkan mengorbankan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan serta menguatkan kita semua, agar kita bersama-sama meresponi akan pengorbanan Yesus yang telah mati untuk kita, yaitu dengan datang kepada Dia, menunjukkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, dan berkorban kepadanya apapun yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau telah mengorbankan hidup-Mu mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, agar kami dapat berdamai dengan Allah, bahkan kami disebut menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk segala anugerah Tuhan yang besar untuk kami. Itu sebabnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau belajar untuk meresponi akan pengorbanan Yesus dengan datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, dimanapun kami berada. Kami mau menyapa Engkau lewat persekutuan dan doa kami kepada Tuhan. Kami mau menunjukkan iman dan kesetiaan kami kepada Yesus. Dan juga Tuhan, sebagaimana Engkau telah berkorban mati untuk kami orang yang berdosa, Engkau telah menebus kami Tuhan, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami membalas segala kebaikan-Mu lewat hidup kami, berkorban bagi Tuhan. Apa yang kami bisa lakukan, kami mau berkorban untuk Engkau, mengorbankan tenaga kami, talenta kami, pikiran kami, waktu kami, harta kami, bahkan hidup kami. Kami mengorbankan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa Surgawi, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati studi anak-anak mereka, terlebih iman mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.